Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Bertemu lagi dengan Ibu Nilam. Hari ini kita akan belajar tentang dampak negatif ghibah dan menumbuhkan tabayun. Yuk kita ikuti dengan keceriaan agar hidup kita semakin baik. Jangan lupa ya ditonton videonya sampai selesai. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Tujuan pembelajaran materi kali ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bahaya ghibah dan pentingnya tabayun berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis untuk menciptakan harmoni sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah perbedaan antara ghibah dengan kritik serta menganalisis contoh penerapan tabayun pada informasi di media sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang dan membuat produk kreatif, misalnya quote atau poster digital yang mengampanyekan gerakan anti ghibah dan pro tabayun. Judul pembelajaran hari ini adalah dampak negatif ghibah dan menumbuhkan tabayun. Ghibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Menurut istilah, ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar kita. Ghibah hukumnya haram dalam ajaran Islam dan termaksud perbuatan yang keji. Dalil Al-Quran tentang larangan ghibah ada pada Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu merasa jijik dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Penyayang. Selanjutnya kita masuk pada penyebab ghibah. Penyebab ghibah itu ada 5. Yang pertama, pelampiasan emosi atau marah, merasa iri atau dengki karena melihat keberuntungan orang lain, perasaan dendam atau sakit hati sehingga ingin membalasnya, suka membanggakan diri sendiri atau disebut dengan ujub, banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain.
Sekarang kita lanjut pada dampak negatif ghibah. Itu ada 5 dampak dari negatif ghibah. Yang pertama, merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. Kedua, menimbulkan keresahan dan permusuhan, menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebijakan, memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama, menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif, memutuskan tali silaturahmi dan merusak tatanan masyarakat. Cara menghindari ghibah. Cara menghindari ghibah terdiri dari 7. Yang pertama, memahami dan menyadari dampak dari negatif ghibah. Yang kedua, mengintrospeksi diri dengan melihat keburukan diri sendiri sehingga malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, menjaga lisan, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif, bersikap mawas diri dan saling menasehati satu sama lain. Dan yang terakhir, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Mari kita sama-sama lihat perbedaan ghibah, kritik, dan review produk. Ghibah itu adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang lain tersebut tidak ada di sekitar kita. Sedangkan kritik itu membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Tujuan dari perbuatan ini bersifat membangun, bukan menyebarkan aib. Yang terakhir, review produk menjelaskan tentang kualitas suatu produk sesuai dengan fakta yang dialami, apa adanya setelah memakainya. Tabayun. Tabayun yaitu upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Tabayun dapat dipahami sebagai tindakan cek and recheck atas informasi atau kejadian suatu berita. Cara menumbuhkan tabayun. Yang pertama, tidak langsung percaya terhadap suatu informasi atau berita. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Yang ketiga, mencari kebenaran suatu informasi dengan mengecek pada sumber aslinya. Yang keempat, hati-hati dengan informasi atau berita hoaks yang beredar di masyarakat. Oke, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang didapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ayo bersama-sama kita bacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.